kita itu sudah dihantam dengan budaya-budaya asing. Ya. Bahkan budaya-budaya kita ini sudah lemah. Coba adik-adik lihat. Ya. Kalau ada wayang kulit, nah, wayang aja. No? Itu kalau dulu itu asli budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Diuri-uri itu. Tapi coba sekarang di kampung. Gak ada yang pemuda itu senang. Paling masih orang mbah-mbah, orang-orang tua kita yang masih senang. Ya. Yang lain apa senang? Yang joget-joget. Gak jelas itu. Padahal lagu-lagu orang asing gak tahu. Bahasanya kadang-kadang gak tahu, kita hanya unggah, ternyata bahasanya kita gak tahu. Kita tinggalkan budaya-budaya yang bangsa. Jangan. Ya. Jangan. Budaya kita tetap kita uri-uri. Siapa lagi kalau bukan kita? Bukan adik-adik semua. Ya. Kita sendiri yang melestarikan. Ya, adik-adik ya. Mari budaya itu tetap kita kuatkan. Ya. Pemersatu bangsa. Ya. Tahu? Yang burung garuda di pitah bawah ini, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang artinya berbeda-beda tetap satu juga. Ya. Itu yang harus kita erat. Ya. Kita beda sana, beda agama, jangan menjadi suatu masalah. Jadilah perbedaan suatu keindahan, ya. Penyempurnaan. Coba adik-adik kita bayangkan mudah saja ya. Kepala kita ini kan ada rambut, ada hidung, ada telinga, ada mulut, itu menjadi keindahan. Coba kita bayangkan kalau kepala kita ini adanya telinga semua. Kan lucu. Kepala kita ini isinya mulut semua, kan lucu. Ya. Kepala isinya hidung semua. Itu lucu. Nah, perbedaan inilah ada mulut, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ada rambut, ada mata. Itu menjadi keindahan dan kecantikan. Gak usah kita menyuruhkan pada hal yang mengajak kita kepada yang jelek. Mengapa? Perlunya ada Pancasila. Ya, alasan historis. Ya tuh. Nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat, yang berakar pada sejarah, bukan kekuasaan dan hegemoni ideologi. Ya. Kita bukan kekuasaan untuk kelompok, tapi untuk umum, untuk bangsa kita sendiri. Yang berikan nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa sendiri. Kuasa materialistis hingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Kita bangsa sendiri tidak bisa dipisahkan nilai-nilai Pancasila itu. Karena Pancasila itu sudah dasar kehidupan dari dulu. Itu semuanya sudah tertanam pada saat kerajaan-kerajaan itu Pancasila. Ya, persatuan itu. Coba lihat kita Majapahit sejarah. Itu sampai Malaka sana. Kuasai. Karena apa? Persatuannya. Kebangsaannya. Menjiwai. Malang kita dulu jaya. Jaya bangsa Indonesia. Majapahit sampai Madagaskar sana. Itu masih Indonesia. Ya, kita akui dengan partainya Gajah Mada. Rajanya Hayam Wuruk. Itu melalang buana, mau nyelajai. Ya. Itu sudah mulai dasar dari Pancasila dari situ. Ya. Terus sekarang alasan sosio kultural. Ya, ciri khas perdagangan hidup, filsafah, pandangan hidup, filsafah bangsa yang berbeda dengan yang lain. Kita beda dengan negara lain. Tapi kita yang lebih kuat mempersatukan. Dari Sabang sampai Merauke, bayangkan. Ya. Bayangkan. 13.000 lebih pulau kita yang punya. Ratusan kita bahasa dan budaya. Kita bisa bersatu. Kita bisa menyatukan dengan ide-ideologi Pancasila. Ya, sebagai dasar. Yang sudah dilaksanakan dari nenek moyang kita dulu. Ya. Yang berikut filsafah hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai
kultural melalui referensi filosofis pendiri negara. Ya. Jadi Pancasila sudah menjadi polisi daripada negara kita pendiri-pendiri dulu. Sudah mempelajari kehidupan bangsa Indonesia seperti ini. Oh cocoknya inilah. Itu sudah dipikirkan. Kita sebagai tinggal meneruskan, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Tidak boleh diganti oleh siapapun. Ya. Nah. Revitalisasi nilai Pancasila, ya, yaitu untuk kepentingan merevitalisasi 5 prinsip dasar dalam kehidupan bangsa dan negara. Ya. Satu, nilai ketuhanan, bangsa yang religius, ya, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang memiliki agama, dan itu dilindungi oleh bangsa, dilindungi oleh undang-undang agama kita ini, ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu sudah dilindungi, itu disahkan oleh undang-undang. Ya. Tapi tetap menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya. Nilai kemanusiaan yang kedua, ya, melalui harkat dan martabat manusia secara keadilan dan beradab. Ya, nilai kemanusiaannya seperti itu. Dengan nilai yang ketiga, nilai persatuan, perbedaan yang menyatukan. Ya, perbedaan-perbedaan ya menyatukan daripada bangsa Indonesia kita ini. Itulah nilai persatuan pada sila ketiga. Ya, itu nilai yang keempat, nilai kerakyatan, demokrasi, kerakyatan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kita merakyat. Kita menyatukan pendapat. Ya, apabila pendapat yang lain beda-beda, mari kita musyawarahkan supaya satu pendapat. Kalau kita satu pendapat, kita hidup akan normal. Kita hidup senang. Karena apa? Kita sependapat. Satu pikiran. Kita kalau satu pikiran, satu pendapat sudah. Tetap kita kuat dan enak kita melaksanakan. Ya. Yang nilai keadilan sosial. Pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, kita merasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah nilai dasar daripada Pancasila kelima. Untuk itu, jadilah adik-adik sebagai tokoh dan contoh di lingkungan kita. Harus sebagai contoh, biar orang tahu, itu siswa dari mana toh? MTS, wah makanya bagus sekali, rajin, kemana-mana sopan, santun, negur sapa, ingat orang tua, bantu orang tua, itu akan alma mater adik-adik. Ya, MTS Gundakerjo kok dilawan. Orang yang memang top dan markotop, oh nggak bisa dibedakan yang lain. Sebagai contoh, adik-adik kalau nanti keluar kemana, wah ini kok orangnya pinter, terus menghargai orang lain, saling membantu, mengerti kesusahan orang langsung dibantu. Wah, mesti orang begitu. Biar ning dita sekolah MTS Gundakerjo lah, itu yang kita harapkan. Ya, kita menjunjung tinggi martabat kita sebagai alumni MTS Gundakerjo. Ya. Pancasila harus menjadi petunjuk hidup warga negara menuju daya asing bangsa, daya saing. Ya, Pancasila menjadi petunjuk hidup negara menuju daya saing. Ya. Ke depan daya saing kita lebih berat. Ya. Dengan banyaknya modernisasi, banyaknya ilmu-ilmu yang lain, ya, banyaknya globalisasi bertambah tinggi, tantangan akan semakin besar. Adik-adik yang menyiapkan, siapkan adik-adik. Ya, tantangan ke depan lebih besar. Ya. Tantangan ini dengan besok lebih besar besok. Ya. Sekarang adik-adik menyiapkan. Caranya bagaimana? Belajar, dan belajar. Kalau adik malas belajar, ketinggalan. Adik berpoya ketinggalan. Adik usaha sendiri.
Kalau udah adik sengsara, adik-adik akan menderita. Hancurlah kehidupan adik-adik. Supaya dihancur bagaimana? Itu tadi sampaikan. Belajar, belajar, dan belajar. Tetap. Ya. Apalagi saat ini daring adik-adik. Ya. Pertemuan aja seperti ini kita ini. Loh? Daring. Loh. Nggak bisa. Wong saya sekarang nggak tahu, adik sekarang berbuat apa? Apakah mendengarkan? Nggak tahu. Pribadi di adik-adik. Ya. Adik-adik yang bisa misalkan mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, adik dari siswa ikuti aturan-aturan yang ada, aturan yang disampaikan sekolah, pelajaran yang diberikan oleh bapak ibu guru. Karena bapak ibu guru tak bisa lihat adik di rumah ke rumah, nggak bisa. Ya, apalagi seperti ini berharing jam berapa, yuk adik siapkan, ikuti pelajaran-pelajaran, loh. Tapi jangan ngapusi, ya. Kok ngapusi? Gak boleh, loh. Daring, tinggal lungo, bermain. Sekarang kan banyak game. Jangan terpengaruh game. Game hanya sarana hiburan, bukan pokok. Pokok adik-adik belajar, menyiapkan masa depan yang cerah. Ya, menyiapkan masa depan yang bagus. Loh. Menyiapkan kebijakan yang lebih maju. Seperti itu adik-adik. Yang tolong tetap belajar ya adik-adik. Ya. Kembali lagi, Pancasila memberi koridor ya kehidupan bangsa dan kenegaraan, baik dalam konteks internal maupun eksternal. Jadi dalam kehidupan kita, koridor dikelilingi sebagai pagar ke Pancasila. Kita tidak boleh lepas dari Pancasila. Kalau kita lepas Pancasila, maka kita keluar dari koridor itu. Ya, mari kita tetap melaksanakan dan melakukan segala sesuatu berdasarkan daripada Pancasila yang kita ikuti ini. Ya, saya kembali lagi. Ya, tadi secara umum sila-sila itu. Sekarang saya perinci. Ya. Yang sila pertama tadi ya, setiap warga negara wajib berketuhanan. Ya, punya tadi ya wajib punya agama dan melakukan loh ya. Jangan punya agama toh, melaksanakan daripada apa yang harus dilakukan pada agama masing-masing. Kalau ada adik Islam, ya sholatlah 5 waktu, tambah tahajud dan lain, loh. Itu harus dilaksanakan. Jangan lupa, tetap kita laksanakan. Mungkin yang ada agama Nasrani, waktunya minggu ya ke gereja. Ya, itu tetap dilaksanakan karena kita berketuhanan. Berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tetap segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang menentukan. Ya. Segala upaya Tuhan menentukan, oh sini. Kalau yang penting adik berusaha melaksanakan apa yang menjadi tugas adik saat ini. Adik sebagai siswa, tugasnya apa? Belajar. Nah, itu sudah punya kehidupan masing-masing. Ya. Dua, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Kita saling menghormati. Ya. Pada saat puasa, mungkin yang nggak puasa ya ojo sembrono, nono ini mangan sembarang, ora oleh. Ayo, kita hormati. Orang baru sholat, kalau nggak bisa sholat, ora usah diganggu, ojo ganggu, ora oleh, nggak boleh. Ya. Justru, ayo ngajak sama-sama, yuk kita waktu sholat, mari sholat sama-sama, ya itu. Namun sekarang masih pandemi, yuk kita aturan dulu lah, ya, nggak boleh sama-sama kita udah ada ruangan untuk sholat, ya, saling menghormati, ya, dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Ya, ini tidak boleh memaksakan. Adik-adik, wah ini kamu harus sholat, kamu harus gini, nggak boleh. Masing-masing punya kepercayaan dan agama masing. Ya, nggak boleh memaksakan. Yang Buddha mau ke sana, yang Hindu mau ke sana, yang Islam mau ke sana, ya, yang Nasrani mau ke sana, tidak boleh memaksakan, ya. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan pada orang lain, nggak boleh.
Ya, begitu. Terus sila yang kedua, pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan, yaitu kedudukan dan derajat yang sama. Kita sama, adik-adik, ya. Jangan wah ini harganya laki-laki perempuan sama. Ini bukan zaman penjajahan dulu, laki-laki beda, derajatnya perempuan beda, nggak ada. Ya, Ibu kita Kartini itu sudah menjunjung tinggi martabat perempuan. Ya, itu harus menyamakan. Ya, martabat kita sama-sama. Kita sapa sing pinter, ya kuwi sing dadi pemimpin. Saiki banyak yang pemimpin perempuan, ya banyak sekarang. Tidak harus laki-laki, itulah jadi martabat yang sama. Ya. Makanya siapkan belajar dan belajar, adik ya. Nah, mengembangkan sikap tenggang rasa, ya. Tenggang rasa. Ya. Kalau orang gelem di lorone aja ngloroni. Tepos liro. Tenggang rasa, tepos liro. Kalau awakmu dicubit, ngono to, lara aja nyubit wong. Ya, yen awakmu ditempel tuk lara aja nempeleng wong. Yen awakmu dirasani lara ati aja ngrasani. Ya, tepos liro, tenggang rasa. Mari kita utamakan seperti itu ya. Itu. Yang ketiga, sila yang ketiga. Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan maupun sendiri. Ya. Kita tempatkan. Ya. Untuk kepentingan golongan pribadi kita singkirkan. Mari kita untuk kepentingan umum bangsa dan negara kitanya. Ya. Rela korban untuk kepentingan bangsa dan negara. Adik-adik ya, mengorbankan kepentingan sendiri ya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan akunya yang tinggi, ojo sayanya yang tinggi. Ya. Kalau sayanya yang tinggi kita salah, mosok ditinggikan itu salah terus kan enggak, jelek ya. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa, nasionalisme. Bapak, adik enggak usah terlalu jauh lah. Ya. Mencintai lingkungan sekolah ini, itu mencintai tanah air juga. Wah, sama sekolah kok kelihatan kotor, ada plastik, ada sampah yang tidak pantas dilihat, ambil, nah, taruh tempatnya. Itu sebagian cinta tanah air. Ya. Memelihara. Kok ada tanaman ini warna mati, dikasih, disiram biar hidup. Itu cinta tanah air. Ya. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kenapa kita bangga? Karena bangsa kita ini terkenal suburnya. Itu di Kos Plus, ya, penyanyi yang lama, bukan lautan tapi kolam susu lah. Itu lautan ini kolam susu karena sumber kehidupan. Batang ditanam, sadi ini tumbuh sendiri. Kita bangga. Ya. Singkong itu tanam tinggal pergi tumbuh. 3 bulan berikutnya udah ada pohon, udah ada isinya. Ya. Karena apa? Suburnya bangsa kita ini. Ya. Karena apa? Kita dilalui oleh garis kalustiwa. Itu bagian negara yang sangat subur. Ya. Mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, berbeda-beda tetap satu. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita tetap satu walaupun kita beda, tapi tetap satu. Nggak boleh dibeda-bedakan. Mungkin di sini ada yang siswa yang dari luar Jawa, sama. Itu keluarga kita, itu bangsa kita, saudara kita. Nggak boleh bedakan. Wah, kulenmu ireng, aku putih, ora ono, kabeh padha. Yaitu bangsa Indonesia. Itulah pemersatu bahasa Indonesia yang punya dasar Pancasila. Jadi ada ya. Mari kita seperti itu, ya. Ya, yang keempat, ya, sila keempat tadi mengutamakan musyawarah. Nah, tadi saya sampaikan, ya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Demokrasi dan bermusyawarah. Ya.
Kalau ada apa-apa di kelas, mungkin, wah ini harus, contohnya harus kita melaksanakan olahraga. Ini apa namanya, lomba apa, dimusyawarahkan. Aku senangnya voli ya orang. Enaknya apa? Tidak semua senang yang sama. Harus dimusyawarahkan supaya sama. Kalau udah sama, enak kita melakukan dengan senang hati. Kalau kita nggak sama dongkol, ya, itu tidak akan menjadi suatu kehidupan yang enak. Ya. Kalau sudah musyawarah, mendapatkan keputusan, semua bisa melaksanakan atas keputusan yang telah disepakati bersama. Ya, itu sudah sebagai nilai-nilai. Yang terakhir, yang kelima, ya, yang kelima, mengedepankan suasana keluargaan dan gotong royong. Ya. Jadi, walaupun sekarang adik-adik masih baru MTS, mungkin kalau di kampungnya, mungkin ada, ya kita pembersihan selokan, adik-adik bisa, bawa sapu semampunya. Gotong royong kita utamakan. Kita menghargai nilai-nilai nenek moyang kita dulu. Gotong royong sangat diutamakan. Karena segala sesuatu yang berat, kalau diangkat sama-sama akan ringan jadinya. Ya, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Ya. Jadi jangan menuntut haknya saja, haknya dituntut, kewajibannya enggak. Kayak adik-adik, haknya minta uang orang tua. Pak, beli ini, Pak, beli pulsa. Kewajibannya belajar kan dilaksanakan. Salah. Harus sama. Bapak kasih pulsa untuk belajar. Sama. Laksanakan belajar dengan baik. Nah, laksanakan belajar dengan baik. Modalmu. Usahamu saat ini sebagai pelajar untuk belajar, modalmu di masa depan untuk menerima masa depan yang cerah. Ya. Gigih dalam menuntut ilmu. Ya. Untuk menghormati hak-hak orang lain. Ya. Itulah adik-adik. Ya. Maka mari kita menjaga keindonesiaan kita. Ya. Tak ada gunanya kita makmur dan modern, namun kehilangan fundamental kita. Apa fundamental kita? Ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semangat bersatu, toleransi antar sama perubahan agama, kesantunan, pluralisme, dan kemanusiaan. Itulah ya fundamental kita yang harus selalu kita kuatkan, harus kita laksanakan dalam kehidupan hari demi hari. Jadi ya, semangat dalam belajar, semangat dalam menimpa ilmu sebagai modalmu di masa depan. Ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Karena dengan jaga persatuan dan kesatuan, maka kita akan menghancurkan segala rintangan yang ada. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam saya penyampaian secara daring ada kesalahan, kata-kata kalimat yang kurang. Sebagai manusia saya ada kesalahan. Sekali saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu kita teguh.